Tugas kita posting. Laku tidaknya bukan urusan kita. Yang ribet, yang membuat kita pusing itu kan kita mikir, kita posting terus kok nggak laku. Jangan sampai teko nggak lakunya, kita posting terus. Itu tugas kita. Laku tidaknya bukan urusan kita. Kalau bukan urusan kita, makanya jangan ikut-ikutan. Ya, laku tidaknya itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melebar, memasuki wilayah kekuasaan Allah, selesai. Ya, kita dianggap lancang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komania, salam sejahtera untuk kita semua. Oke teman, balik lagi dengan NPF Mawi. Tentunya membahas putaran peternakan perkutut. Lain waktu juga saya membahas motivasi semampu saya. Semoga saja bermanfaat. Oke, langsung saja di sini saya membahas tentang kenapa banyak peternak perkutut yang tumbang. Ya, kenapa banyak peternak perkutut yang nggak bisa bertahan lama. Nah, ini sekedar pengalaman saya pribadi saja yang saya amati untuk beberapa tahun ini. Oke, yang pertama, kenapa peternak perkutut itu banyak yang tumbang? Salah bergaul. Ya, jadi mereka nyaman dengan keadaannya, tidak mau belajar. Karena apa teman? Mau tidak mau suatu sistem usaha bisnis itu selalu mengedepankan namanya kualitas. Itu sudah pasti. Ya, zaman selalu berubah. Kalau pola pikir kita itu diam di tempat ya selesai. Ya, makanya saya sering katakan banyaklah bergaul dengan orang yang tepat. Orang yang tepat itu bagaimana teman? Orang yang mau mendidik Anda, mengajari Anda sistem berternak. Tidak asal ternak mana saja. Karena ternak produksi itu adalah langkah awal dari sebuah peternakan. Oke? Sekali lagi, langkah awal dalam sebuah peternakan adalah yang penting produksi, yang penting mana. Yang penting produksi itu langkah awal. Anda jangan berada di step ini tahun demi tahun. Anda jangan diam di situ. Pokoknya produk jual selesai. Kalau Anda mempunyai sistem ini, lambat laun Anda akan ketinggalan. Ketinggalan apa? Ketinggalan sistem dalam perdagangan itu. Ya, ketinggalan info tentang informasi bisnis itu. Makanya saya sering bergaulah dengan orang yang mau membimbing Anda. Sekarang gini saja, kita membahas kecil-kecilan saja. Ada sebuah peternakan itu yang ternak tahun-tahunan tetapi tidak paham cara membuat apa yang jadi ikon di kandangnya. Misalnya saya ternak udan Mas Mojopahit. Saya harus bisa mencetak udan Mas Mojopahit dengan sistem peternakan yang ada di tempat saya. Jangan Anda cuma beli indukan saja, produk lalu jual. Kalau Anda sistemnya seperti ini terus-menerus dan terus-menerus, Anda tidak akan punya kualitas dalam peternakan Anda. Ikon Anda hilang. Anda tidak akan punya value, nilai yang tinggi dalam peternakan itu. Makanya saya sering katakan, jargon. Peternak itu harus punya jargon. Punya nilai plus di peternakannya. Kalau Anda ternaknya ya pokoknya mana, pokoknya podo kancan ya selesai. Temannya tumbang, Anda ikut tumbang. Tapi kalau Anda punya prinsip, saya harus bisa mencetak ini, misalnya putih, lurik, sebanyak mungkin dari indukan yang saya ternak. Harus punya inisiatif seperti itu. Kalau tidak, selesai. Karena apa? Sekali ada pembeli, edukasi ke tempat Anda bingung. Nah, bingung. Ini putih apa? Anak ini dari ini. Kalau saya mau mencetak seperti ini lagi bagaimana? Anda bingung jawabnya. Karena apa? Secara teori mungkin Anda bisa. Karena Anda sudah beli indukan yang keluar itu. Ini pokoknya ini, saya jodohkan ini, keluar ini. Berarti Anda harus begini. Secara teori mungkin Anda bisa. Tapi kalau Anda tidak praktek, yang Anda ajak bicara itu loh ya juga kurang greget, kurang percaya. Kecuali Anda menceritakan 3 step dari apa yang Anda ternak. Misalnya,
Gini loh ceritanya putih itu, saya nyetaknya begini. Putih saya silangkan dengan silver, punya anak lah silver. Silver saya silangkan putih lagi, keluar putih ini lah. Putih ini kalau Anda silangkan putih silver lagi, insya Allah akan dominan mengeluarkan putih. Nah, ini edukasi yang tepat seperti itu. Misalnya seperti itu, ya. Ini misalnya Mojopahit putih. Ke saya, Mas, bagaimana cara nyetak perkutut Mojopahit putih? Nah, ya saya bilang dari awal saya ternak begini. Misalnya saya silangkan Mega Mendung dan putih Mojopahit. Mega Mendung seperti itu, dan Mas saya silangkan putih Mojopahit. Keluarlah Mojopahit, Mega Mendung, double misalnya kan. Nah, ini dengan indukan yang sebelah saya nyilangkan Mega Mendung Udan Mas Mojopahit ke Udan Mas Mojopahit. Saya belum lah waktu itu dasarannya ya. Misalnya saya punya Moka Mojopahit seperti Udan Mas, saya silangkan dengan Mega Mendung seperti Udan Mas Mojopahit. Nah, anakan dari Mega Mendung seperti Udan Mas tadi dan putih Mojopahit tadi, meskipun keluar Mega Mendung, ini disilangkan dengan anakan Mega Mendung seperti Udan Mas kali Moka Mojopahit tadi, keluarnya mungkin Udan Mas, ya. Saya dulu pernah punya indukan itu, keluarnya Udan Mas, Mega Mendung, Cemani. Mega Mendung di sini saya silangkan dengan Mega Mendung anak putih Mojopahit tadi, insya Allah selesai, anaknya bisa keluar putih Mojopahit. Nah, di sini namanya edukasi, ya. Peternak itu harusnya mengajarkan ke peternak seperti hal itu. Jangan pelit ilmu, ya. Ilmu gak dibawa mati, ya. Saya terangkan di sini untuk apa, teman? Karena banyak peternak perkutut itu yang nggak paham dengan apa yang diternak. Akhirnya apa? Tumbang. Kasihan. Apalagi tahun 2022 ini, saya kadang ngeri melihatnya, ya. Mereka tumbang dengan, ya, mungkin kurangnya pengalaman mereka dalam penjualan, ya. Mungkin dia dulu ternaknya asal ikut-ikutan saja. Mungkin dulu dia tergiur oleh hasil yang banyak. Nah, di sini mari kita belajar bersama-sama. Apa yang telah terjadi ini kita jadikan tolak ukur, kita jadikan pelajaran untuk kedepannya, untuk lebih baik lagi, ya. Maaf teman-teman, bukannya saya mau menyalahkan Anda ataupun mengolah Anda, bukan. Ini hanyalah edukasi, ya. Edukasi sepengetahuan saya, sepengalaman saya dalam peternak perkutut. Kalau ada salah, ada khilaf, saya mohon maaf, ya. Jadi yang saya amati seperti itu, ya. Banyaknya peternak tumbang itu karena kurangnya info tentang perdagangan perkutut tersebut. Dia ketergantungan dengan orang sekitarnya. Akhirnya dia apa? Ketika orang sekitarnya menjauh, dia kebingungan menjual produknya. Ini sangat-sangat kita sayangkan, ya. Makanya di channel ini saya edukasi dengan harapan apa? Semua peternak itu cerdas, ya. Melebihi saya kalau bisa, ya. Saya ini juga masih bodoh, masih terus belajar, ya. Peternak itu kalau cerdas apa? Banyak yang tidak suka, ya. Karena ada individu-individu yang memang suka kalau peternak itu bodoh. Nah, kalau peternak bodoh akan diakali. Kalau peternak itu bodoh akan mudah mencari keuntungan yang sangat besar dari mereka. Akan mudah dimanfaatkan. Makanya dari itu, marilah sama peternak kita saling mensupport, memberi arahan, ya. Mungkin tidak memberi materi atau materi yang berlimpah, tetapi kita memberi ilmu sebagai peternakan itu harusnya seperti itu, ya. Kita harus pandai-pandai terus belajar demi memahami apa yang kita ternak. Jangan asal mana, ya. Karena kalau Anda ternak itu, yang saya alami, yang saya pahami, yang saya lihat di lapangan, itu kurangnya mindset dan target mereka dalam peternak. Nyaman, dia itu nyaman, mereka nyaman dan tidak mau belajar. Bahkan saya dulu pasang ring itu pun diolok-olok. Perkutut kok pasang ring buat apa? Penting mana? Saya enggak jawab, saya cuma diam saja. Ya mau jawab gimana? Saya jawab pun ya percuma. Karena apa? Karena beda jalur. Mereka
dasar saya itu sudah merambah mindset saya atur sekian tahun ke depan. Dia nyaman di situ, sedang saya tidak nyaman. Saya terus berulah pikir bagaimana saya bertahan untuk 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ke depan. Bagaimana peternakan saya ini bisa bertahan. Itu saya pikirkan matang-matang. Dan alhamdulillah sampai sekarang ini saya dari 2018, 19, 20, 21, 22. 5 tahun berjalan ini ya. Moga-moga edukasi dalam YouTube saya ini bisa membantu teman-teman dalam sebuah peternakan, dalam sebuah mengawali peternakan perkutut. Ya, karena apa teman? Sekali Anda salah mengawali ternak Anda, sekali Anda salah niat dalam mengawali ternak Anda, selesai. Ya, makanya saya sering katakan kalau Anda beternak harusnya Anda punya mindset, target yang jelas. Supaya apa? Modal kembali dan pengembangan. Maka di situ Anda akan jadi peternak yang insya Allah santai, dalam arti tidak begitu ribet dengan keadaan, tidak ketergantungan dengan siapapun ya. Kita jual produk sendiri dengan pelan-pelan, posting ya, posting semua grup ya. Jadi pesan saya untuk peternak-peternak, nggak usah bingung. Anda di Facebook itu grup banyak sekali. Anda ada ratusan grup. Nggak mungkin kayaknya kalau Anda posting di 100 grup nggak ada yang tanya harga, nggak mungkin. Nah, saya yakin tetap ada yang tanya harga. Loh, ada yang tanya mas, tapi harganya tidak sesuai. Itu berarti bukan market Anda. Ya, situ aja. Berarti bukan market Anda, marketnya yang lain lagi. Cari lagi, posting lagi. Ya, tugas kita adalah bekerja, tugas kita berusaha, tugas kita posting. Laku tidaknya bukan urusan kita. Yang ribet, yang membuat kita pusing itu kan kita mikir, kita posting terus kok nggak laku. Jangan sampai teko nggak lakunya, kita posting terus. Itu tugas kita. Laku tidaknya bukan urusan kita. Kalau bukan urusan kita, makanya jangan ikut-ikutan. Ya, laku tidaknya itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melebar, memasuki wilayah kekuasaan Allah, selesai. Ya, kita dianggap lancang, akhirnya kita akan terpuruk dengan keadaan dan itu akan membuat kita sebagai hamba yang kurang sopan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tugas kita posting, tugas kita berusaha. Laku tidaknya itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala semata, jangan ikut campur urusan Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekian, semoga bermanfaat. Salam ngikut sope patut.